Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi ini berjudul Kenalilah Tuhan. Terambil dari kitab Hosea 6 ayat 1-3. Dalam kitab Hosea tersebut diceritakan bahwa kerajaan Israel memberontak kepada Tuhan yang mengakibatkan Allah murka. Namun ternyata hal tersebut tidak mengurangi kasih Allah yang besar. Memang Tuhan menghukum umatnya, tetapi itu bukan sebagai bentuk kebenciannya, tetapi sebagai bentuk kasih sayangnya yang tak terbatas. Dan itu seharusnya menggerakkan hati kita untuk hidup di hadapannya dan makin mengenal Tuhan. Ada 3 tingkatan pengenalan dalam mengenal seseorang. Yang pertama, mengenal karena pernah mendengar namanya atau pernah melihat tapi tidak pernah bertemu. Ini adalah golongan orang Kristen yang lahir di keluarga Kristen atau pernah mendengar tentang Yesus, tetapi tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tingkatan yang kedua, mengenal karena pernah bertemu dan berkenalan. Misalnya, bertemu dan berkenalan dengan seseorang lalu kemudian berpisah, sehingga ketika ditanya tentang orang tersebut, tentang sifatnya dan kesukaannya tidak bisa menjelaskan. Ini adalah contoh golongan orang Kristen yang mengenal Tuhan, pernah punya pengalaman dengan Tuhan, tapi kemudian tidak terus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Dan tingkatan yang ketiga adalah mengenal karena bergaul intim. Ini contohnya adalah seperti pasangan suami istri yang setiap hari bergaul erat sehingga saling mengenal dengan sangat baik. Ini adalah golongan orang Kristen yang bukan hanya mengenal Yesus, tapi mereka bergaul karib dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Dan seharusnya dalam mengenal Tuhan ada berbagai macam sarana. Kita bisa mengenal Tuhan lewat alam semesta ini. Kita tahu bahwa alam semesta ini begitu indah dan luar biasa. Tapi kita hanya sebatas mengenal Tuhan sebagai pencipta. Kita hanya mengenal sebatas kemahabesaran, kemahakuasaannya saja, tetapi kita tidak bisa mengenal sifatnya dan kehendaknya. Kita juga bisa mengenal Tuhan lewat sesama, lewat cerita atau kesaksian orang lain. Juga kita bisa mengenal Tuhan lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita, baik kejadian yang menyedihkan maupun yang menyenangkan. Dan dari peristiwa-peristiwa tersebut kita bisa mengenal Dia sebagai penolong, pemberi damai, pemberi kekuatan dan lain sebagainya. Entah itu kejadian menyedihkan maupun menyenangkan, ada maksud Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan lewat hal tersebut. Tetapi pengenalan dengan cara demikian bersifat subjektif, sehingga tiap orang mengenal Allah dengan cara pandang sendiri menurut pengalaman masing-masing. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita bisa mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Inilah dasar dari semua pengajaran tentang Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita bisa mengenal karakternya, pikirannya, kehendaknya, dan juga rencananya. Dan setelah kita mengenal Tuhan dengan baik, itu akan menumbuhkan iman kita. Makin mengenal Tuhan, maka kita akan makin mempercayai Tuhan, karena iman datang dari mendengarkan firman Allah. Dan iman yang didasarkan pada pengetahuan, artinya pengenalan yang memiliki dasar, dan itu akan membuat kita teguh dan membuat kita rela menderita untuk Tuhan yang kita percaya. Setelah mengenal Tuhan, itu akan menumbuhkan pengharapan kita. Dengan memiliki pengharapan, kita akan tetap kuat dan teguh dalam kesengsaraan. Dan setelah mengenal Tuhan, itu akan menumbuhkan kasih. Artinya makin kita mengenal Tuhan, kita akan makin mengasihi Tuhan. Jika tidak, maka berarti ada yang salah. Salah dalam mengenal, salah di dalam hati kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi akhir zaman yang akan semakin memuncak, mari kita sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan adalah cara terbaik untuk menghadapi masalah kehidupan ini. Janganlah kita mencari jalan keluar sendiri, mencari jalan-jalan yang tidak benar. Tetapi mari kita mengenal Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal dengan cara bergaul intim dengan Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman hidup, bergaul dengan firman Tuhan, agar kita makin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.